Selamat pagi teman-teman, saya akan memberikan sedikit catatan mengenai parenting. Karena ketertarikan saya yang pertama yaitu mengenai senapan. Sekarang senapan sudah di-ban oleh istri saya, jadi saya tidak bisa memberikan video-video mengenai senapan. Dan kebetulan juga di YouTube sendiri kelihatannya video senapan itu ada violence issue. Jadi tidak semua video senapan itu diperbolehkan untuk dimonetisasi, sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ya udahlah, senapan ya mungkin kita tinggalkan. Ketertarikan berikutnya itu mengenai parenting. Ya, ada kemiripan antara senapan dengan parenting karena senapan itu kita berusaha memahami sifat laras, sifat senapan dengan settingan teleskop, jenis peluru, dan karakter kita itu juga diterapkan di anak. Jadi yang mau saya bahas di sini delay speech. Yang paling awal anak untuk berkomunikasi dengan kita itu dengan bicara, ya. Itu yang awal, ya. Sebenarnya komunikasi itu bisa dilakukan tanpa bicara. Jadi sebenarnya gini, parenting yang pertama kali kita lakukan ialah parenting pada saat anak di dalam kandungan, ya. Jadi usahakan untuk selalu berkomunikasi dalam arti begini, si anak dalam kandungan itu mendengarkan ibunya berbicara dan mendengarkan suara dari luar. Seorang ibu yang aktif interaksi dengan lingkungan, berbicara segala macam ya, bekerja, maka sedikit banyak anak di dalam kandungan akan mendapatkan stimulasi suara. Itu yang pertama. Sebagai disclaimer, apa yang saya sampaikan ini hanya obrolan warung kopi yang tidak ada dasar medisnya karena saya awam terhadap masalah medis ya teman-teman. Terus ini hanya catatan, jadi mau dipercaya syukur enggak ya sudah. Ini catatan saya. Untuk seorang anak yang dalam kandungan, yang pertama yang harus kita berikan itu adalah nutrisi. Karena delay speech itu yang pertama kita harus aware bahwa apakah delay speech-nya itu diakibatkan oleh karena adanya kelainan organik pada cerebrum, pada otak, ya, atau karena adanya brain development, perkembangan otak yang terganggu karena faktor genetik, gizi, penyakit, dan lain-lain. Jadi di situ yang pertama kali kita lakukan yaitu seperti misalnya pengecekan darah premarital ya. Itu jadi kalau orang mau hamil itu kita cek TORCH ya, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes virus segala macam lah ya. Itu kita cek HIV, hepatitis. Terus kita mesti cek apakah ibu ada misalnya macam-macam lah, ada faktor anemia segala macam yang kita lihat. Itu yang pertama untuk mencegah terjadinya adanya gangguan pada brain development. Kalau misalnya itu udah oke semua, ya itulah stimulasi. Jadi dalam kandungan usahakan si ibu itu aktif untuk bekerja, berbicara sehingga ada suara juga dari luar masuk dan diproses oleh si janinnya. Terus saya berikan stimulasi berupa lagu-lagu ya yang saya tempelkan di perut ya sehingga dari kecil dia sudah mendengarkan lagu ya segala macam. Dan hasilnya pada saat sebelum umur 1 tahun ya sebelum 2 tahun ya 1 tahun lebih sekian dia udah mulai bisa bicara ya. Umur 2 tahun kurang dia udah bisa niruin cara saya marah segala macam, saya negur dia. Dia kan sudah mulai nakal itu. 10 bulan dia sudah off pampers karena saya mau ngirit pampers, jadi dia sudah bisa mendengarkan voice comment kita ya untuk BAB, potty training kalau untuk ini ya istilahnya. Nah di situ kita kalau misalnya ngelihat ya orang-orang dengan delay speech, kemungkinan itu pada saat brain development di dalam kandungan atau yang lain itu sudah jarang terjadi stimulasi. Ya kalau misalnya faktor gizi, infeksi semua sudah disingkirkan ya. Jadi itu kita harus lihat apakah ada stimulasi dari sejak dalam kandungan. Dan kemudian saat dia lahir harus sering interaksi juga, diajak ngobrol segala macam cerita ya. Jadi si anak itu meskipun dia belum bisa bicara masih bayi, tapi kita harus bisa bicara dan bicaranya jangan bicara dipelo-peloin ya, dicadel-cadelin. Lu tuh apa jangan kayak gitu. Kita ngomong bicara biasa aja seperti kita intonasi bicara seperti orang dewasa. Ya, supaya dia bisa mendengarkan artikulasi dengan baik dan benar. Kemudian kalau saya lihat lagi, nah faktor babysitting. Babysitting itu sebagai babysitter kita ada yang hire babysitter ya. Babysitter sekarang itu masalahnya lain dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka belum mengenal teknologi HP. Kalau sekarang itu semua sudah pakai HP dan kadang-kadang HP-an.
Dan supaya anaknya diem disetelin film. Filmnya itu film-film lagu nggak karuan, film-film lagu anak yang intonasinya nggak karuan, percakapan artikulasinya nggak ada artinya segala macam ya, dan diulang-ulang terus ya. Itu menyebabkan perkembangan otak juga ya terhambat segitu-segitu aja. Jadi dia vocabulary-nya, kosakatanya dalam otaknya itu kurang. Ya, jadi kalau kita mau nyetelin YouTube ya teman-teman, kita usahakan kita juga ikut nyanyi misalnya gitu loh. Dia ikut nyanyi, jadi dia juga terpacu, terangsang, terstimulasi untuk bicara gitu loh. Ya, terus berikutnya ialah memang ada yang kita katakan juga istilahnya itu faktor genetik ya. Ada yang bilang kalau bapak ibunya salah satu ada yang delay speech, anaknya delay speech. Tapi kalau menurut saya ini lebih ke arah parenting. Itulah kenapa seringkali orang delay speech baru sadar setelah anaknya itu sudah besar, kemudian dia baru sadar, oh kok perkembangan ininya bicaranya kok terganggu nggak seperti anak yang lain misalnya gitu. Anak yang delay speech itu kadang-kadang bukan delay speech, mungkin dia itu enggan untuk mengutarakan, mungkin anaknya itu introvert. Jadi anak itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ini faktor genetik juga ya, jadi dari ayah ibunya juga. Mungkin ada salah satu yang lebih ekstrovert sehingga dia lebih berani untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Oke, itulah kira-kira ya teman-teman mengenai delay speech. Oke.